Baiklah, kami akan menceritakan perkembangan secara singkat sejarah Koperasi Serba Usaha Jaya ini. Jadi berawal dulu sebuah arisan warga di wilayah Bendungan Hilir, khususnya RW 7, dari bulan April 1976. Dari perjalanan itulah, karena ada kegiatan arisan yang sifatnya rutin, yang pada dasarnya adalah melakukan acara kegiatan silaturahmi dan diikuti dengan sebuah kegiatan keuangan, terkumpullah sebuah dana yang bisa berputar di situ. Jadi tidak semata-mata arisan, tapi juga saling tolong menolong. Siapa yang butuh dana dalam rangka mendukung usahanya, disitulah yang dilakukan transaksi-transaksi saling minjem melalui paguyuban arisan itu. Nah, akhir 76 itu ada ide bagaimana kalau kita mengarah ke sebuah lembaga yang sudah ada di antara paguyuban dan yang tahu tentang koperasi. Dicetuskanlah akhir tahun 76 itu Koperasi Simpan Pinjam. Sepakat Koperasi Simpan Pinjam. Akhirnya kita mencari tahu bagaimana sih prosedur dan mekanisme pengurusan badan hukum koperasi. Kebetulan ada seorang tokoh yang kebetulan menguasai hukum dan kebetulan notaris waktu itu, namanya Pak Suyono Astamun, orang dari Surabaya. Dia lah mencari tahu, datang ke Sekjen Departemen Transkop dulu, kantornya di belakang gedung Sarina. Saya diajak ke sana. Nah, kebetulan waktu itu salah satu pendiri Pak Suyono Astamun. Diajak ke sana, kemudian diperkenalkan saya, kemudian ngomong dengan Pak Sekjennya itu, yang kebetulan satu alumni dengan Pak Suyono Astamun itu. Kemudian akhir dari silaturahmi di Transkop itu dikasih memo, suruh datang ke kantor wilayah koperasi, waktu itu namanya kan Kanwil, kantor wilayah Departemen Koperasi Transkop, adanya di Jalan Juanda yang sekarang jadi gedung BTN. Nah, di situ, dari situ karena dapat memo dari seorang Kanwil, dapat memo dari Sekjen, ya otomatis ditanggapin serius gitu. Rupanya mekanismenya tidak ke Kanwil, harusnya ke Kandep dulu. Nah, pendirian koperasi primer itu harus ke Kandep. Dibuatkan memo lagi sama Pak Kanwil itu, buatkan memo ke Kandep. Nah, kita datang bersama Pak Suyono Astamun untuk ke Kandep Jakarta Pusat, yang kantornya di samping Binagraha di Veteran 3. Datang ke sana, nah kebetulan ketemu kepala kantor Kandepnya dulu, Pak Indrasto. Nah, Pak Indrasto itu kebetulan orang Sragen, saya orang Klaten, jadi ngobrol-ngobrol langsung dekatlah kira-kira gitu. Nah, dijelaskanlah prosedur dan mekanisme begini ini. Nah, ternyata kalau untuk koperasi simpan pinjam itu lebih sulit untuk pengurusannya, karena tidak ada persyaratan tertentu. Periode itu susah, Pak, koperasi simpan pinjam, karena waktu itu kan yang banyak bank-bank swasta kan. Nanti kendalanya banyak katanya. Nah, bagaimana kalau koperasi serba usaha saja? Jadi dari yang semula koperasi simpan pinjam itu, dokumen yang ada disarankan untuk serba usaha. Kebetulan periode itu kan ada semacam
program pemerintah tentang KUD ya, dan ada kepresnya bahwa koperasi perkotaan itu disejajarkan, dipersamakan dengan KUD di daerah lain. Akhirnya nanti lebih mudah deh kata perluasan usahanya apa segala macam. Akhirnya kita balik ke para pendiri untuk merubah dari dari KSP ke koperasi serba usaha. Nah, dari situlah baru proses. Kita ajukan Desember ya, akhir atau Januari 1977 pengajuan Badan Hukum dengan segala persoalan yang ada, dengan kemudahan karena dibantu Pak Indrasto tadi. Tapi periode itu ada pergantian gubernur dari Pak Ali Sadikin ke Pak Cokro Pranolo. Maka pengajuan kita pada hukum bulan Januari baru keluar Agustus 1977, jadi 8 bulan baru keluar, karena saat itu peraturannya apabila kepala kantor Kandep maupun Kanwil akan memberikan badan hukum harus ada persetujuan tertulis dari gubernur, baik tingkat primer maupun tingkat sekunder, harus ada persetujuan. Nah, terhambatnya karena perubahan kepemimpinan Gubernur DKI itu, makanya makan waktu cukup lama gitu. Nah, keluarlah Badan Hukum tanggal 28 Agustus 1977 dengan nomornya relatif cantik ya, 1214 Badan Hukumnya. Dari situlah kita awal mulai, karena serba usaha konsekuensinya membuka toko gitu, konsekuensinya. Akhirnya kita walaupun kecil, sebuah seperti warung yang kita waktu itu ada di Gang ini, kita ngantor pertama itu selama cukup lama, 7 tahun ya, dari tahun 77, 76 sampai tahun 84 kita baru 84 berpindah yang ke sebelah itu gitu. Nah, dari situ toko ada walaupun kecil, simpan bidang juga jalan. Nah, dan waktu itu kan belum ada pemisahan mengenai harus ada izin khusus dan sebagainya. Simpan bidang masih serba usaha ya, bisa apa aja gitu. Nah, dari situlah kira-kira awal dari perjalanan kita. Nah, tahun 84 baru bisa beli kantor yang sebelahnya, itu kan 2 bagian, itu sebelah itu dapat pengadaannya, karena dananya kan terbatas waktu. Pada periode itu memang dana sangat sulit kan Pak, untuk mencari dana sangat sulit gitu. Walaupun kami diberikan rekomendasi oleh kepala kantor Kandep itu Pak Indrasto itu, tapi untuk realisasinya tidak mudah. Kalau udah kelar Badan Hukum, kita minta ke BRI yang rekomendasi, tetap BRI kekeh tidak mau dengan macam-macam alasan, jaminan lah apa segala macam, memang sulit. Akhirnya kita punya ide gimana kalau kita mengembangkan dari potensi yang ada di lingkungan kita sendiri, kemudian dari Hande Tolan, kemudian dari melebar lah kira-kira gitu. Nah, tercetuslah di samping kita mencari yang diharapkan mencari yang dapat yang besar, tapi yang kecil-kecil kita mulai kan waktu itu ide untuk membuat tabungan itu per orang 100 perak pun jadi. Tabungan yang kita sebut dengan tabungan harian. Minimal 100 rupiah bisa nabung bagi anggota dan juga anggota keluarganya. Dari situlah kita rintis. Ternyata sambutan cukup positif, dan dalam perjalanan untuk mendapatkan dana itu meluas lah kira-kira. Jadi ada aja yang gede, ada yang kecil-kecil, kita semua dapat. Nah, alhamdulillah waktu itu program KUD Mandiri itu ada, KSU disejajarkan. Pemda mau nggak mau tersupport dari situ. Akhirnya Lurah Bendungan Hilir merasa terpanggil.
banyak membantu untuk PR-kan koperasi ini, karena keberhasilan KSU menjadi tolak ukur keberhasilan lurah juga, karena lurah kami dulu pertama kali juga yang dapat lurah terbaik untuk di DKI dan mewakili nasional, menjadi juara terbaik nasional, Pak Maman Abdurrahman. Itu beliau dapat hadiah haji oleh Pak Harto. Waktu itu kan setiap ada penghargaan itu ada nilai pribadi dan ada nilai instansinya, Pak. Kalau sekarang kan nggak ada, hanya sekedar piagam aja. Kalau dulu ada hadiah haji, itu termasuk ketua LKMD-nya dapat aja, tapi koperasinya nggak dapat. Padahal poinnya yang gede dari koperasi. Mulai dari tahun 84, begitu kita pindah ke kantor yang depan ini, yang sebelah ini, itu dari situ langsung. Kebetulan waktu itu kan periode lurah itu dari Pak Abdul Latif pindah Pak Maman Abdurrahman. Begitu Pak Abdurrahman karirnya naik, dapat promosi, naik menjadi sekcam, kemudian gantilah lurahnya Pak Yamin Abdullah. Nah, lebih hebat lagi supportnya, artinya semangat untuk membantu koperasi lebih hebat lagi, karena sudah tersupport juga lurah yang dulu jadi lurah terbaik. Nah, sampai didoktrin diimbu semua pegawai lurah, semua PKK harus masuk anggota koperasi. Kalau tidak, kan ada semacam kewajiban siapapun pegawai PKK harus menjadi anggota koperasi gitu. Akhirnya betul semua. Kalau sampai di perjandain, kalau nggak punya duit biar Pak Lurah yang bayarin, semua simpan pokok juga wajib Pak Lurah yang bayarin. Tapi kan pada akhirnya orang akan merasa tersupport, ya tetap bayar sendiri. Wah, rame-rame ibu-ibu, makanya hampir istri ketua RT, istri PKK itu hampir jadi anggota semua. Makanya sempat anggota kita kan di atas 2000 sekian, 2700. Nah, dari situ Pak Yamin ternyata sukses juga sebagai lurah terbaik DKI dan terbaik nasional pada periode berikutnya gitu. Nah, dapat hadiah juga dan promosi, beliau kan sampai jadi sekko kalau nggak salah karir. Setelah itu kan sekcam, camat, kemudian naik ke sekko. Itu Pak Yamin Abdullah. Jadi saling mengisi di antara kesuksesan masing-masing. Beliau membantu secara tidak langsung dan langsung membantu koperasi untuk mendapatkan sambutan masyarakat, terutama pendanaan. Di lain pihak kami pun membantu beliau karena poin koperasi, keberhasilan koperasi menjadi poin yang terbesar dalam komponen penilaian pejabat. Ya, saya waktu itu kan nggak menduga, karena mekanisme antara lurah dengan ini kan kita waktu itu saling belum tahu kayak apa gitu kan. Ya biasa-biasa sebenarnya tidak terbetik akan ada seperti itu, tapi ternyata ada. Nah, begitu ada, kita cukup bangga karena poin dari koperasi bisa menjadikan lurah menjadi lurah yang terbaik sampai tingkat nasional dan mendapatkan penghargaan. 2 lurah berturut-turut. Nah, artinya Pak Lurah Maman Abdurrahman dan Pak Lurah Yamin Abdullah. Dan beliau juga membanggakan koperasi kemana-mana, walaupun sudah naik ke jenjang atas gitu, selalu tidak lupa koperasi, dan jadi anggotanya juga aktif. Makanya yang namanya Pak Lurah Pak Yamin Abdullah itu kalau punya duit dia naruhnya di koperasi, nggak punya duit dia pinjamnya di koperasi, sampai seperti itu. Baik istri maupun ibunya, dia punya kas masing-masing, ya tabungannya masing-masing. Sekarang gitu, cuman saya nggak tahu karena beliau sudah pensiun, terus tidak ada komunikasi. Tapi walaupun beliau sampai ke tingkat wali kota, tetap keanggotaannya masih ada, aktivitasnya masih ada. Kalau misalnya sekali waktu ada waktu juga mampir, tandang gitu. Jadi silaturahmi jalan. Setelah itu kan terjadi krisis 98. Nah,
itu kan era Orde Baru hilang, era itu kan hilang juga kan. Nah, orde reformasi sudah, disitulah pada saat 95 sampai 98 itulah kan guru berdiri. Nah begitu guru itu jadi, ini sama menggunakan itu, karena itu perintah presiden kan, harus membuka outlet untuk pelayanan kepada UKM dan koperasi gitu. Nah Goro begitu, nah kita langsung belajar di Goro dengan outlet yang khusus tadi. Makanya dagangan macam-macamnya itu, yang tadinya kita kiblatnya kemana-mana, ada yang melalui pasar pagi, ada yang melalui sales canvassing, ada yang melalui pasar induk Cipinang, ada yang melalui ke pasar Rebo tadi. Nah, semua yang barang ada di Goro kita beli ke sana, tinggal beberapa item yang kecil-kecil aja. Makanya kita dulu kan membuat outlet kecil-kecil sampai 7 unit pada periode itu. Bahkan bisa berbalik, yang tadinya kami belanja ke toko-toko tertentu itu, dia berbalik berbelanja ke kita dengan cara grosiran juga, kita ngambil sedikit tapi rutin gitu. Cuman sayangnya khusus komunitas rokok ini ada semacam kesentimenan, kalau saya bilang kejahatan sebetulnya sudah. Ada klausul di situ bahwa rokok itu tidak boleh dijual belikan di luar jalur koperasi. Jadi Guru kerjasama untuk dapat pelayanan dari berbagai merek rokok itu, baik Jarum, Gudang-Garam maupun Samsu, itu ada klausul di situ. Nah, lebih jahat lagi, kartonnya itu ditandain dari pabrikan, dari itu ditandain bahwa itu untuk Goro itu dilarangkan hanya kepada koperasi dan UKM gitu. Nah, lama-lama kan ketahuan, karena banyak orang-orang yang tadinya kita sumber belanja ke dia balik berbelanja ke kita gitu. Makanya omsetnya jadi besar. Begitu ketahuan, kena sanksi kan, gurunya dipersulit apa segala macam, termasuk Samsu. Samsu itu dulu kerjasama dengan induk koperasi pesantren, Pak. Nah, sama cara modelnya juga. Jadi waktu tanda tangan perjanjian itu tidak detail, tidak teliti gitu. Ada klausul itu, kena penalti. Nah, di situ repotnya, akhirnya kan terhambat. Nah, datanglah krisis yang kita sempat itu, akhirnya satu persatu berkurang. Nah, satu catatan lagi, kenapa koperasi KSU dulu zaman Departemen Koperasi dipimpin oleh Pak Bustadil Arifin, kan beliau sekaligus Kapulok. Nah, itu diberikan kesempatan untuk menyalurkan komoditas Bulog. Nah, waktu itu kan ada terigu, ada gula, ada beras dan beras ketan, walaupun secara situasional, kalau beras itu dan beras ketan itu. Tapi harga gula dengan harga terigu dibandingkan dengan harga pasar di koperasi jauh lebih murah. Jadi itu sekaligus sebagai daya tarik untuk masyarakat, terutama pedagang, konsumen, belanjanya gula dan terigu ke koperasi. Mulai dari 5 ton sampai 10 ton sampai 15 ton alokasi kita sebulan. Nah, dari situ menambah omset kita. Maka ini dulu kan gudang, Pak. Ini dulu gudang full, gudang gula sama gudang terigu full. Nah, dari situlah kena krisis ya, satu persatu outlet kita tutup karena persaingan. Tidak ada dagangan yang bisa menjadikan daya tarik sebagai persaingan. Dulu kan orang pedagang itu kan sebenarnya ini, kalau ada dagang yang paling murah, ya, dia akan cari kan. Nah, kemudian dagangan di luar yang paling murah itu akhirnya ikut, karena dia ikut belanja juga, walaupun beda-beda dikit ikut. Kenapa? Karena hemat waktu, hemat biaya angkutan dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai daya tarik.
Nah, itu kendala yang paling susah Pak, mendapatkan sumber barang yang harganya itu bisa kompetitif karena begitu birokrasi, begitu reformasi kan keran perdagangan dibuka bebas dengan berdirinya Indomart CS. Nah, ini sulit dilawan persaingan harga. Kenapa? Tidak ada semata-mata harga kalau sekarang. Dia pabrikan, dari pabrikan langsung outlet. Jalur distribusi yang tadinya ada jalur skala distributor nasional, wilayah, kemudian daerah, kemudian grosir, kemudian agen, nah itu dipangkas semua kan ini langsung. Sementara kalau yang jalur di luar dia, jalur itu yang ditempuh, canvassing dan lain sebagainya itu. Nah, ini nggak ada, jadi harga nggak mungkin kita bisa bersaing untuk perolehan itu. Sumber barang itu ternyata siapa yang ordernya paling gede, dialah yang dikasih harga paling murah, paling baik. Jalur distribusi yang umum kan gitu Pak, lazim itu kan tetap sampai sekarang itu yang di luar dari jalur apa itu supermarket yang modern sama hipermart ini kan semua kan begitu Pak. Tetap mekanisme jalur distributor nasional dan daerah wilayah, ya, kemudian daerah pun bisa sampai kalau jauh-jauh di pedesaan itu sampai ke tingkat kabupaten Pak. Baru masuk ke grosir besar, nah, baru ke agen, baru ke pasar. Distribusi itu kan jalurnya sampai sekarang itu. Kemudian kalau yang dari penyalur daerah itu, distributor daerah itu biasa canvassing keliling. Nah itulah yang kita banyak kita pakai. Gitu. Masyarakat sebagian belanja ke supermarket modern, yang porsinya yang tadinya itu ngambilnya di warung semua, di toko-toko koperasi dan sebagainya. Nah ini dia belanja ke sana, otomatis porsi ini berkurang. Mereka juga belum tikar Pak, mengurangi karyawan, mengurangi mobil dan sebagainya udah pasti. Tapi sekarang dulu yang namanya saya belanja obat-obatan ke pasar pagi itu, budrek aja, gudang budrek itu Pak, gedungnya itu, tokonya, gudangnya itu 3 kali lipat dari ini penuh isu semua. Apalagi rokok. Kita dulu belajarnya sebelum itu kan ke sana untuk harga terbaik, untuk melawan Tanah Abang. Karena kalau kita nggak bisa melawan Tanah Abang dan sekitarnya, harga kita belum bisa kompetitif. Tapi ke pasar pagi kan image-nya di Jakarta itu barang-barang pasar pagi paling murah dan komplit, apa aja ada. Sampai ke sana dulu dan kita mula-mula kita harus datang, lama-lama kita via telepon aja ini harga sekian deal kita bayar tempat ini. Mekanisme tetap seperti itu, cuman volumenya jauh. Saya nggak tahu agen-agen besar itu. Jadi yang masih berjalan masih agak gede itu beras. Kalau beras jalur tradisional itu masih jalan, masih kuat. Nah, karena kan orang belanja beras di supermarket itu kan relatif sedikit, kecuali yang apa itu orang yang bermobil ya belanjanya di Carrefour di apa itu ya, dia kena. Tapi kalau yang di supermarket relatif sedikit. Teori di perdagangan eceran itu kan tetap 3 Pak. Barang yang dia kuasai grupnya itulah diambil penjualan yang relatif murah, artinya pasti bersaing dengan toko lainnya. Nah, dan jalur yang kedua itu barang yang harganya mahal, lebih mahal dari pesaingnya. Kemudian yang ketiga harganya yang sama dengan toko lainnya. Itu selalu itu, dan itu yang dibolak-balik karena dia menggunakan jalur jaringan yang apa itu banyak, akhirnya mudah. Gitu. Sedangkan di toko manapun rata-rata begitu Pak. Itu kan teori untuk mengendalikan image barang kita itu supaya dikenal oleh para pelanggannya murah. Ya harga wajar itu. Kita kan harus bersaing dengan pesaing kita, tapi kita harus tahu harga dia kan. Karena tinggal satu Pak. Jadi
Dulu kan satu ada di sini, dua di kantor kelurahan, tiga di rumah susun, empat ada di RW 6, nah, satu di sini rumah susun, kantor kelurahan RW 6, RW 1, nah, terus ada di Jalan Swadaya yang di Komplek PNI itu 2, ada 7 kita. Kesulitan kita memang ada di harga, Pak. Di harga memang. Jadi kan itu tadi orang kadang-kadang gini simple menyebut, padahal tidak otomatis. Belum tentu harga kita lebih mahal, belum tentu. Maksimal katakanlah sama sebagian, karena pasti akan 3, Pak. Toko manapun mau di pasar pagi, harga itu akan menjadi 3. Ada yang lebih murah dari orang lain, ada yang sama dengan orang lain, ada yang lebih mahal dari orang lain, udah pasti gitu. Nah, cuman di masyarakat konsumen kita nggak paham tentang itu. Jadi kalau udah lihat barangan dagangan 1, 2, 3, oh, ini lebih mahal dari tempat lain gitu. Makanya yang fast moving itu, Pak, yang perpuluhan yang paling kebutuhan pokok itu rata-rata kita mengambil keuntungan yang serendah-rendahnya, karena itu menjadi apa itu barometer dari semua konsumen. Jadi ada gula, ada beras, ada Indomie, ada misalnya apa itu kebutuhan pembersih, itu kan kebutuhan hari-hari ibu-ibu rumah tangga, kan itu pasti beli. Nah kalau itu harganya lebih mahal dari toko lain gitu ya, dibeli ini, tokonya lebih mahal, padahal barang lainnya belum tentu lebih mahal itu. Nah, tapi itulah yang terjadi citra di masyarakat seperti siapapun orang gitu. Jadi image-nya masyarakat itu kalau pergi ke toko selalu pasti membandingkan ke pasar dengan toko sebelah, dengan toko swalayan, dengan apa pasti. Saya kemarin beli ke pasar, ini harga sekian, ini harga sekian, ini kan. Begitu beda, dia langsung, oh kalau di sini ini mahal, ini mahal, ini mahal, sono yang murah. Langsung begitu. Kayak ukurannya gula, beras, rokok. Kalau agen itu rokok, kalau toko itu, kemudian kebutuhan pembersih, sabun, minyak, sayur, itu nggak bisa main-main gitu dengan kompetitor. Kita benar-benar di sana jual berapa, kita jual berapa, kita harus ngintip. Kalau enggak kita ya dicap mahal. Sudah begitu aja kita sulit, kita berikan pengertian ya sulit. Memang udah terbentuk dari kebiasaan masyarakat konsumen seperti itu. Barang itu harus kita ambil sebenarnya yang kalau bisa itu lebih murah dari orang lain, walaupun kita katakanlah kita ngambil 1%, nah, orang lain 1,5%, kita berani itu. Karena kita ngejar omset, ngejar citra sebetulnya. Gitu. Ya tempo hari sebetulnya kita dengan kan dulu pernah ada 3M, kita bekerja sama, ada Trika, kemudian ada Alfa, ngajak kerjasama. Cuma ternyata kita mau ke sana itu ternyata itu tidak menguntungkan kita. Jadi kita hanya dijadikan jaringan. Setelah kita pelajari dan itu terbukti ternyata sekarang koperasi yang ikut itu ternyata mental semua, rugi, laporan keuangannya rugi. Nah, walaupun omsetnya banyak. Kenapa? Karena di dalam menghitung keuntungan kotor itu kita blank, tidak dikasih tahu karena kita nggak tahu harga perolehan. Nah, belum outlet kita itu kan semua space, Pak, dijadikan tempat promosi dan itu bayar dari pabrikan, itu bayar. Ini space untuk rokok, rokok saya supaya rokok saya ditaruh di sini, kemudian di paling depan misalnya rokok Jarum. Nah saya harus bayar itu kan, semua swalayan kan begitu, Pak. Nah, ini barang saya, dagangan saya misalnya pembersih apa gitu, saya harus taruh di sini, saya bayar ini, space ini saya bayar gitu. Tapi kalau polanya masih mengadop polanya yang sekarang itu Indomaret apa segala macam itu, kita hanya jadikan jaringan dia. Kalau tahu untung nggak seberapa. Jadi perbandingan kan gini, Pak. Kalau saya punya toko tempat ini, kalau saya kontrakkan misalnya setahun 50 juta. Nah kalau kita kerjasama ternyata nggak menghasilkan lebih dari 50 juta, kan kita sebetulnya udah berpikir kan,
Harusnya kalau kita daya gunakan kan harus lebih dapat lebih. Lah kita ongkang-ongkang aja kita udah dapat 50 juta kok. Nah ternyata praktek orang benar seperti itu, termasuk koperasi KSU-nya Bu Dina itu. Makanya sekarang nggak lagi pakai kerjasama, alfanya Bu Dina itu yang kebangsaan. Dia pakai kontrak udah, karena beda ternyata kontrak bisa jalan terus, bisa untung dia. Kenapa itu tadi? Harga perolehan yang masuk ke outlet kita itu tidak terbuka, tertutup sama sekali, nggak tahu. Nah, kemudian barang-barang promosi itu kita nggak kebagian. Nah, terus yang namanya pabrikan itu ada bulan-bulan diskon tertentu, itu kita nggak pernah tahu, Pak. Nah, merugikan dari tidak fair itu. Kalau bahasa Islamnya nggak syariah lagi. Nah, ini makanya sekian banyak tetap saya nggak mau ikut itu dulu. Ternyata orang yang ikut ya kacau semua. Kopernas Klender kan gede, Pak. Kontrakin juga sekarang karena kalau kerjasama rugi. Sebagai percontohan itu di DKI ada 5. Ya, Jakarta Timur itu ada Kopernas Klender karena sudah punya fasum tanah, tinggal bangun jadi tempat. Nah, terus Jakarta Barat itu ada di Joglo, Kelurahan Joglo. Jakarta Selatan, Jakarta Barat itu ada di Grogol, Jalan Muwardi. Jakarta Timur itu dulu mana? Jakarta Pusat ada di Kampung Rawa, Jakarta Utara di daerah Sunter. Semua dapat itu dari bridging Pak Menteri Koperasi 75 juta satu wilayah itu sebagai pilot proyek. Kami itu terus terang melihat dari kondisi perkembangan ke depan ini, memang ini akan kita renov dulu, kan tempatnya rendah ini akan kita renov dulu. Setelah itu nanti baru kita akan rubah polanya atau sistemnya gitu. Kita lihat apa itu perkembangan ke depan gitu. Memang persaingan di sini memang keras karena outlet Indomaret di depan kita itu ada 2, ya. Buka 24 jam lagi di Petamburan itu yang jarak dari sini juga kurang dari 100 meter juga Indomaret, Alfamart 2 lagi. Nah, itu cukup ketat gitu. Nah, sementara pasar, jadi di kita ini udah tinggal saring-saringannya yang setia-setia aja. Jadi kalau toh kita masih bertahan di sini untuk toko itu hitung-hitungan bisnisnya sudah berat, terlalu berat. Mau dia ini kayak apa berat gitu. Jadi secara ekonomis pasarnya itu sudah keambil orang semua. Diambil rumah susun 2 Pak, rumah susun seberang rel sama rumah susun ini. Nah, rumah susun ini kan 5 flat, di bawahnya toko semua. Jadi orang udah malas keluar juga. Pada dasarnya pikiran seperti itu ada aja, cuman pertimbangannya memang lokasi yang kita miliki sekarang di KWK juga ada sebagian yang strategis, tapi berhadapan dengan persaingan sudah luar biasa. Kendala distribusi untuk mendapatkan barang itu sekarang Pak, yang paling susah ada di situ, ya, kontinuitas barang, kontinuitas harga, kemudian jaminan suplainya. Itu yang kalau kita masih mengandalkan sumber yang macam-macam tadi, ada yang kita belanja ke pasar, ada yang ke agen, ada yang canvassing. Nah, itu masih berat secara manajemen, juga berat gitu. Nggak efisien. Tapi kalau misalnya kita makanya kami kemarin kan mengharapkan di Jakarta itu OKOC itu bisa menjadi semacam distribusi. Jadi kalau diilustrasikan, OKOC yang tingkat provinsi mensuplai ke tingkat-tingkat kecamatan. Nah, jadi tingkat kecamatan itulah yang nantinya ada lingkungan koperasi itu bisa sharing di situ. Dan tapi dia harus dapat barang yang sumbernya seperti yang saya katakan sama Pak yang wakilin Jakarta Pusat kemarin kan. Nah, Pemda dengan menggunakan kewenangannya untuk bisa kerjasama dengan pabrikan-pabrikan untuk bisa memberikan barang dengan harga yang bersaing seperti yang diberikan kepada usaha lainnya. Sumbernya itu sebenarnya. Kalau itu bisa, maka
ini akan jadi kompetisi antara warung swalayan kaitkan harga ya, bukan outletnya ya, itu akan benar-benar sehat Pak, karena sama-sama mendapatkan sumber harga barang yang suplai barang dan sumber harga barang yang relatif tidak jauh berjumplang jauh. Jadi kalau Pemda itu misalnya produksi, Anda pabrikan suplai lah, ini perusahaan Pemda kata ambil BUMD ya, BUMD tingkat ini. Tapi jangan tanggung-tanggung, memang harus kelas grosir besar yang dia cukup distribusi ke tingkat-tingkat kecamatan. Nah, kalau dibikin semacam pilot proyek dulu ya, itu akan kena. Di sini Pemda mendapatkan suatu keuntungan sesuai dengan programnya kalau ini terjadi. Kenapa untungnya Pak? Kan problematika salah satu masalah DKI itu kan macet. Nah, mobilitas orang yang khususnya orang dagang, orang nyari barang kebutuhan sehari-hari tidak akan nyebrang kecamatan, karena dari outletnya, dari distributornya DKI sudah masuk ke kecamatan. Orang-orang kecamatan tinggal di situ. Jalurnya apa? Jalan kaki, naik motor, tidak bermobil dia. Kalau sekarang orang masih nyari barang ke pasar pagi, masih nyari barang ke Cipinang ya. Mobilitas kendaraan tinggi besar. Dan ini sebenarnya sangat saling mendukung sebelumnya gitu. Cuma kan nggak ditindaklanjuti seperti itu. Ya. Itu kan bisa dua sistem pelayanan, sistem order barang dikirim atau kita datang kalau misalnya ada waktu dan keburu sesuai dengan aturan datang, jadi saling mengisi. DKI itu yang jelas kebutuhan pokok yang paling tinggi. Kan kebutuhan pokok hidup yang paling tinggi sebenarnya. Nah kalau itu dipenuhi udah Pak, mobilitas ini. Kalau untuk pakaian kan belum tentu sebulan sekali mobilitas orang. Apalagi sekarang toko-toko pakaian di mana-mana ada. Ya. Tapi kalau kebutuhan pokok itu memang, apalagi sayur, maka konsepnya pasar sayur itu cuma satu di DKI itu juga berlawanan dengan kemacetan, program kemacetan Pak, karena orang Jakarta Utara nyarinya tetap ke Kramat Jati, orang dari Jatinegara ke Kramat Jati, orang dari Cikarang tetap ke Kramat Jati. Harusnya ini dulu kan paling tidak dibagi tiga menurut saya ya. Dari arah timur itu ada di Kramat Jati, itu benar. Dari arah timur bagian utara itu ada di Cakung, dari ada di Cengkareng. Pasar Induk itu harus tiga itu. Jadi mobilitas orang mencari barang ke situ nggak tinggi. Kalau sekarang kan pusatnya ke situ semua Pak. Itu untung aja sebagian malam Pak. Beras juga begitu, jangan jadikan di Cipinang doang gitu. Karena bayangin aja Pak, kalau orang Kalideres belanja ke Cipinang, sekarang makan waktu 1 hari loh. Kalau bawa mobil sendiri, nggak kebayang kan? Sebetulnya kalau ini ditinjau kembali ya, bicara tempat sangat pengaruh terhadap mobilitas kendaraan. Nah itu berlawanan dengan program Pemda yang mengurangi kemacetan.